masih juga merasa pede, merasa gagah, merasa bandel. Pada petugas saya minta kerem ya Pak, ya kerem pinggir laut itu. Artinya beri tindakan, beri sanksi yang tegas kepada mereka. Tidak boleh lagi ada hal-hal yang merupakan tawar-menawar bagi kita pada petugas ini, karena mereka mungkin tidak tahu bahayanya atau mungkin tidak mau tahu bahayanya. Nah, kita yang sudah tahu bahayanya ini mohon dipertegas. Pak Kapolres, Pak Dandim, sikap tegas saja. Oleh karena itu silakan Ibu Camat, Bapak Camat menginformasikan kepada Pak Kepala Desa untuk segera membuat rekening BUMDesnya, karena dana itu akan disalurkan melalui BUMDes desa masing-masing. Kebijakan yang lain sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 440/2622 SJ tanggal 29 Maret kemarin, pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus kabupaten kota ini sekarang diketuai oleh Bupati. Kalau kemarin Pak Sekda ketuanya dengan jajaran, sekarang Bupati langsung ketuanya. Wakil ketua satunya Pak Dandim, wakil ketua duanya Pak Kapolres. Mengalir ke bawah, di bawah ketuanya Bapak Ibu Camat. Wakil satu itu Pak Dan Ramil, wakil dua itu Pak Kapolsek. Mengalir ke bawah dengan susunan organisasi 3 macam: operasi, logistik, administrasi. Siapa yang termasuk operasi nanti kita pelajari, kita buatkan SK-nya. Yang masuk dalam logistik siapa, administrasi juga siapa. Nanti kita akan lihat. Ini kebijakan yang pertama, merubah komposisi personil dari panitia percepatan atau gugus tugas percepatan diketuai oleh Sekda, sekarang diketahui oleh Bupati Lombok Timur. Yang kedua, kebijakan yang lain, semua kepala dinas, kepala OPD, kepala bagian mempercepat proses lelang dan pengadaan paket sembako. Mempercepat proses lelang, terutama sekali Bapak Ibu Camat. Sembako di kecamatan dan beras pokir dari DPRD. Saya tahu tuh kalau tidak salah anggarannya cukup besar. Akan diberikan kepada masyarakat kita. Tolong dipercepat. Yang ketiga, segera merealisir bantuan sosial kemasyarakatan, termasuk distribusi dana pembinaan bagi partai. Kemarin saya sudah instruksikan Pak Kepala Bakes Pangpol Dagri untuk merealisir itu. Kabak Kesra, Dinas Sosial, Pak Asisten 2, Pak Sekda, silakan percepat bantuan-bantuan ini. Yang keempat, mengintensifkan kembali penerimaan zakat 2,5%. Silakan Bapak Ibu cek Kepala OPD, terutama sekali jajaran Diknas, Dikbud, ada Kadis Dikbud. Oh, enggak ada, sekretarisnya enggak ada juga. Nah, coba rapat sepenting ini kan heran gitu. Aduh, ya tinduk dong wayahnya. Becatan wayah. Semua jajaran Dikbud, zakatnya 2,5%-nya segera ya ditambah volumenya bagi mereka yang termasuk dalam kategori zakat. Kemudian yang keempat, saya menghimbau kepada kita semua, jajaran kepala OPD, para camat, kepada para ASN, untuk menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan. Jika ada yang berkenan menyumbangkan TKD-nya 1 bulan, alhamdulillah. Jika ada yang menyumbangkan TKD-nya 2-3 bulan, alhamdulillah. Jika ada menyumbangkan gajinya 1 bulan, alhamdulillah, kita terima, akan dihimpun. Nanti akan kita berikan paket sembako bagi masyarakat kita, dan kita akan berikan pada bulan suci Ramadan. Ini himbauan dari saya. Ya, bagi yang tergerak hatinya silakan, bagi yang tidak juga ya tidak masalah. Namanya himbauan. Nah, oleh karena itu melalui jalur yang resmi, himbauan ini akan kita berikan juga kepada jajaran PGRI, ID, IB, Korpri, PPNSI,
Gapensi, HIPMI, Kadin, dan berbagai macam stakeholder yang lain untuk bersama-sama dengan kita memperhatikan masyarakat kita yang terkena dampak corona ini. Yang kelima adalah retribusi pasar dalam bentuk apapun mulai tanggal 1 April tidak diperkenankan lagi dipungut oleh para juru pungut di pasar. Kepala Bapenda ya ada di sini. Tidak ada lagi retribusi pasar, mau 1.000, mau 2.500, semuanya tutup sampai dengan ada perintah lebih lanjut. Mulai 1 April, itu membantu pedagang-pedagang kita, usaha kecil yang memang sangat membutuhkan perhatian. Saya 2 hari ini keliling pasar, pasarnya sepi, tidak ada yang pembeli. Kalaupun ada, ya dengan rasa khawatir. Dan mohon maaf, tidak ada pedagang kita yang pakai masker. Saya tanya, kan sudah ada gedung master, betul beli pak katanya. Betul tidak kepeng kita gedung beli pak, kita kepeng kita gedung beli kata. Begitu jawabannya kepada kita. Nah karena itulah kita akan memperbanyak pembelian masker ini juga salah satu untuk para pedagang di pasar-pasar kita. Itu yang model bisa dicuci sehari pakai, besok bisa dipakai lagi. Jadi mulai tanggal 1 Pak Bapenda ya sampai ada arahan lebih lanjut. Yang keenam, pelayanan umum KTP, KK, akte, perizinan tetap berjalan sesuai dengan SOP dalam rangka pencegahan corona. Artinya jaraknya bisa diatur, antriannya bisa diatur, yang penting pelayanan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Tidak boleh ada berhenti, tidak boleh ada tutup ya pelayanan seperti itu pada jam-jam kerja seperti ini. Tentu aturannya ketat, siapkan cuci tangan di depan kantor itu, atur jarak antrinya, layani dengan cepat, jangan sampai berlama-lama dalam antrian itu. Yang ketujuh adalah saya mohon kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan kita semua, Bapak Ibu para camat, dan Ramil, Kapolsek, untuk membatasi jalur keluar masuk kota. Mungkin Selong ditutup sejak jam berapa sampai jam berapa. Ini gunanya apa? Untuk membuat shock terapi kepada masyarakat kita yang suka lalu lalang ketok-ketik sibuk tak karu-karuan, supaya berhenti tidur di rumah, diam di rumah. Nah karena itu silakan diatur mekanismenya Pak Kapolres, Pak Dandim. Masjid semuanya ditutup. Saya minta pada camat mengawal penutupan masjid bersama dengan para dan Ramil, Kapolsek, berdiri di depan masjid. Di mana yang masjidnya masih buka waktu Jumatan? Ya, Anda bisa bayangkan enggak? Masjidil Haram itu kurang apa berkahnya? Ditutup. Ulama-ulama Al-Azhar itu kurang apa ilmunya? Mereka mengatakan minal masyrik ilal maghrib, ditutup. Itu ulama Al-Azhar. Kan sok anak-anak buru-buru netiuk bulu net ini bisa berfatwa macam-macam lah di situ. Apa bisa mengalahkan ulama Al-Azhar? Apa bisa mengalahkan ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia? Nah, tolong tutup Pak Kapolres. Tidak ada lagi toleransi. Geret mereka yang menghalangi ke kantor polisi. Itu ada undang-undangnya, bisa ditahan. Ya, gangguan ketertiban umum sudah dijelaskan seperti itu. Tidak ada lagi toleransi. Tutup kerumunan orang, bubarkan kerumunan orang. Pasar bila perlu secara selektif. Contoh diberikan oleh Pak Wakil Ketua DPR di Kecamatan Suralaga itu jarak pasarnya hanya 200 meter. Tutup salah satu pasarnya, semua berpasar ke tempat yang satu. Contohnya seperti itu. Ada Camat Suralaga? Ya. Kecamatan Suralaga di desa apa tuh Pak Kepala? Dasan Gerung. Nah, tutup salah satu Pak, menghindari kerumunan orang. Kemudian yang ke-8, semua kebutuhan untuk keperluan ini harus dari lokal, dari dalam. Jangan beli impor. Barang-barang disinfektan misalnya tidak bisa lagi barulah. Tapi kalau masih bisa diproduk dalam negeri silakan kita beli dari dalam ini. Ya, dari daerah kita sendiri.
Dari masker saya bilang dari Selagi, Kecamatan Terarah, beli di sana. Sudah menghidupkan perekonomian masyarakat kita yang selama ini memang sudah mati suri. Semua dari dalam Kabupaten Lombok Timur. Nggak usah beli dari Mataram, Pak. Ya. Nggak usah beli dari tempat yang lain. Berdayakan komunitas kita, masyarakat kita di Kabupaten Lombok Timur ini. Kemudian yang ke-9, hati-hati dengan pertanggungjawaban administrasi. Ya, Bapak Ibu Camat, Kepala OPD, tim percepatan dan segala bentuk yang menggunakan dana 55 miliar ini, hati-hati dengan pertanggungjawaban. Sekarang ini tidak dimasalahkan karena memang masanya darurat. Tapi ingat, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ada orang usil, lain lagi cerita. Karena itu tertib administrasi penggunaan dana. Data yang saya cantumkan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kaitannya dengan ODP sebanyak sekian 285 itu untuk Lombok Timur, 284 di Lombok Timur, itu di luar Pondok Pesantren Al-Gontori sebanyak 145 orang yang kita berikan jatah hidup setiap hari selama 14 hari ini. Nah, terakhir dari saya, sebelum dilanjutkan oleh Pak Ketua dan Pak Sekda, saya menghimbau mari kita tingkatkan ibadah kita semua. Ikhtiar sudah optimal kita lakukan, doa terus-menerus tidak pernah henti kita mohonkan. Semoga Allah SWT melapangkan jalan bagi kita untuk mengatasi masalah kita di Lombok Timur ini, insya Allah. Terima kasih. Jika ada tambahan dari Pak Ketua, Pak Sekda, kami persilakan. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, serta seluruh jajaran Forkompimda yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas, Camat,